Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil pencarian saya tentang analisis tata kelola IT menggunakan framework Cobit 5 pada domain monitor, evaluate, and asset access ML. Nama saya Anjar Nurtasari, NIM 2001011164, Sistem Informasi. Latar belakang. Tidak dapat dipungkiri bahwa informasi teknologi IT memiliki peran yang tidak kalah penting dalam sebuah organisasi suatu perusahaan, di mana salah satu peran IT dalam suatu organisasi perusahaan adalah memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih produktif. Microsoft 2009 mengatakan bahwa IT juga memiliki elemen penting untuk mendorong suatu pertumbuhan perusahaan dan salah satu elemen penting tersebut adalah IT governance. IT governance itu sendiri adalah tata kelola IT di mana mempunyai fungsi untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya oleh perusahaan terkait. Dengan kata lain, adanya IT governance membuat alur suatu organisasi perusahaan menjadi lebih terarah dan mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Apa saja yang diaudit? Yang pertama, hasil agregat domain IMEA. Hasil agregat domain IMEA perlu diketahui bahwa semakin tinggi skor gap yang ada menandakan bahwa proses tersebut mempunyai sedikit celah gap dalam prosesnya. Hanya saja tiap industri memiliki hasil gap yang berbeda-beda. Pada industri logistik, tata kelola IT pada domain IMEA OI 01 Monitor Effort and Assess Performance and Conformance mendapatkan skor terbesar 11,88. Tata kelola IT pada domain MEA 02 sementara tata kelola IT dan domain MEA 03 dengan skor 11,88. Untuk tata kelola IT industri pendidikan mempunyai hasil sebagai berikut. Tata kelola IT pada MEA 01 dengan skor 12,14. Tata kelola IT pada domain MEA 202 dengan skor 12,45. Sementara tata kelola IT pada domain MEA 03 dengan skor 12,73. Industri selanjutnya adalah industri pusat perbelanjaan. Yang kedua, hasil gap pada domain MEA 01. Deskripsikan hasil agregat yang ada pada MEA 01 di mana pada domain tersebut berisikan tentang memantau, evaluasi, dan menilai kinerja dan penyesuaian di mana terdapat 5 dasar tata kelola IT atau best practice BP, yaitu pendekatan dan pemilihan pemantauan, penetapan target kinerja dan penyesuaian, pengumpulan proses data dan penyesuaian, analisis dan pelaporan kinerja, di mana best practice tersebut digunakan untuk menilai tata kelola IT yang ada pada tiap industri. Hasil pada domain MEA 02 pada domain MEA 02 berisikan tentang memantau, evaluasi, dan menilai sistem pengendalian di internal yang memiliki 8 basis practice, yaitu monitor kontrol internal, meninjau keefektifan kontrol proses bisnis, melakukan kontrol terhadap penilaian diri, mengidentifikasi dan melaporkan kekurangan pada pengontrolan, memastikan bahwa penyedia provider memiliki kualitas, merencanakan jaminan secara inisiatif, merencanakan jaminan ruang lingkup, menjalankan inisiatif jaminan. Hasil gap pada domain MEA 03. Hasil upgrade pada domain MEA 03 berisikan tentang memantau, evaluasi, dan menilai kepatuhan dengan persyaratan eksternal di mana terdapat 4 basic practice, yaitu identifikasi persyaratan kebutuhan eksternal,
pengoptimalan respon terhadap persyaratan dari pihak eksternal, konfirmasi kepatuhan dari pihak eksternal, dan jaminan kepatuhan dari pihak eksternal, di mana hampir hasil semua practice tersebut masih pada kategori sedikit celah. Skip. Berapa nilai kedewasaan atau maturity pada analisis pada domain MEA dapat disimpulkan bahwa rata-rata pada semua industri mempunyai sedikit celah gap pada tata kelola IT-nya. Dengan kata lain, semua industri tersebut masih pada level 1 pada domain MEA. Oleh sebab itu, maka perlu adanya perbaikan tata kelola IT pada domain tersebut. Apa saja yang harus dilakukan setelah audit? Yang pertama, menetapkan pendekatan pemantauan bersama dengan para pemangku kepentingan dengan lebih detail. Yang kedua, mengidentifikasi dan melaporkan hasil kontrol secara berkala dan bertahap. Yang ketiga, melakukan analisis dan pelaporan kinerja secara berkala. Yang keempat, adanya pelatihan dalam merencanakan inisiatif jaminan berdasarkan tujuan perusahaan. Yang selanjutnya, lebih mengimplementasikan pada tindakan untuk menilai kinerja terutama pada tindakan korektif. Melakukan peninjauan secara berkala terhadap kontrak kerja, mengevaluasi laporan mengenai konfirmasi kepatuhan eksternal secara detail. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.